Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelke Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelke Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelke Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelke Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelke Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nih, buka jendela, terlihat sawah-sawah dan cottage-cottage kecil. Indah sekali. Ubud gitu, unik, menawan. Dan itu ada di Bali. Silakan datang ke Bali, kota Dewata dengan 1000 pura. Nikmatilah Bali. Bye. Shalom. Selamat malam para pendengar dan pencinta Netcall GPIB. Kita berjumpa dengan saudara hari ini. Saya Pendeta Ivona Makatita dari GPIB Maranatha Denpasar akan membawakan renungan pada malam hari ini. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, dengarkanlah hati kami, dengarkanlah doa kami, berikanlah kami hikmat sorgawi dan pengetahuan yang dari Tuhan, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami diberikan Tuhan kuasa, hikmat dan pengertian, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan boleh sampaikan dalam hidup beriman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36 yang berkata demikian. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan
menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Allah. Hosiana. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada seorang, dia mengikuti seseorang, misalkan pemimpin, atau seseorang yang dinamakan artis, ya, dia fans berat, dia kagum kepada orang itu. Tentu seseorang yang mengikuti orang itu, pasti orang itu ada sesuatu yang menarik dalam hatinya, ada sesuatu yang simpatik dalam hatinya, dan orang itu tentu ada perasaan yang sangat dikaguminya, sehingga dia suka terhadap pemimpin itu, atau misalkan artis atau aktor tersebut. Nah, saudara, ada seorang yang bernama Thomas Carlyle. Dia bilang begini, ya, dia ini seorang filsuf, ya, seabrek-abrek dia punya talenta, ya, dia punya kepiawaian sebagai seorang jurnalis, dia seorang penulis, dia seorang guru, mengajar matematik, dia seorang juga yang dikatakan sangat piawai, ya, dalam berpidato, dan banyak orang juga mengikuti Thomas pada waktu itu. Dia hidup sekitar tahun 1785 sampai 1881. Nah, ada salah satu kata-katanya yang sangat saya ingat, ya, dalam tulisannya. Dia bilang begini, kekaguman itu adalah dasar dari penyembahan, dan penyembahan itu adalah kekaguman yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kita simak baik-baik apa yang dikatakan Bible, mengapa banyak orang pada zaman Yesus itu berbondong-bondong mengikuti Yesus, ya. Tentu ada yang dikagumi dari sosok Yesus. Mereka sudah mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dalam ajaran-ajarannya. Nah, banyak orang datang ke Genesaret dan mereka itu, ya, mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Yesus, dan Yesus melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib yang membuat mereka kagum. Saudara, orang pada waktu itu membawa, dikatakan Bible di dalam ayat 35, semua orang sakit. Ya, digaris bawahi oleh kita. Semua orang yang sakit itu tidak disebutkan sakitnya sakit apa. Golongan sakitnya itu sakit apa. Ya, bisa kita tafsirkan bahwa orang yang sakit itu bisa digolongkan. Dia sakit, ya, hatinya sakit, ya. Ya, secara psikis dari dalam itu sakit. Bisa akibat pergumulan-pergumulan hidup, bisa karena masalah-masalah kehidupan, bisa karena masalah orang tua dan anak, bisa juga masalah-masalah konflik-konflik yang terjadi, yang menyerang hidupnya, bisa juga karena dia direndahkan, dihina, dibully orang, dan sehingga dia merasa sakit hati. Nah, bisa juga orang sakit itu karena sakit pikirannya, ya. Jadi karena banyak yang di pikirannya, ya, persoalan-persoalan itu datang dan pergi dan dia pikirkan semuanya. Persoalan-persoalan itu tidak bisa dia pecahkan, dia jadi stres. Nah, pikirannya stres. Kalau zaman sekarang saya refleksi, ya. Orang bisa sakit pikirannya karena bukan hanya hatinya yang sakit, pikirannya juga sakit. Ya, karena masalah pandemi yang tidak selesai, kapan selesainya? Ya, orang bukan berpikir soal takut kena virus karena pandemi, ya, karena COVID. Orang bukan takut juga pada misalkan sakit karena kena Omikron atau virus sekarang ini, ya. Tapi yang lebih mengganggu pikiran orang itu adalah bagaimana dia bisa mengatasi sakit itu dan dia bisa keluar dan bebas dari rasa sakit di dalam pikirannya itu. Nah, saudara, banyak orang sakit sekarang itu karena dia di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Nah, saudara yang Tuhan sangat kasihi, jadi kalau kita melihat bahwa orang bisa makan,
yang dulu bisa makan, ya, yang dulu ada uang, ya sekarang misalkan itu sangat terbatas dan mungkin sangat prihatin, bisa menimbulkan gejala efek ya sakit dalam batinnya, ya sakit dalam pikirannya, ya tidak punya uang untuk biaya misalkan anak-anak beli pulsa untuk belajar online, pikirannya sakit karena anak-anak harus sukses kan, nggak ada uang. Nah jadi pikiran, ya zaman sekarang orang bisa sakit ya dalam pikiran itu yang bisa akhirnya berdampak kuat pengaruhnya kepada apa? Sakit fisik. Ya. Jadi kalau di dalam konteks pembacaan Bible orang sakit misalkan secara fisik dia karena verlam, lumpuh, karena stroke ya. Dia bisa juga disembuhkan oleh Yesus pada waktu itu karena dia punya penyakit dari kecil, sakit tuli tidak mendengar. Orang Manado bilang pongo ya dari kecilnya. Kalau orang Balikpapan tuh bilang coretkan kupingnya. Ya, dia sakit ya, sakit fisik ya. Orang sakit fisik bisa karena kanker ya. Dia bisa karena banyak hal yang dikatakan sakit macam-macam ya. Nah, sakit secara fisik ya dari ujung rambut sampai ujung kakinya dia mengalami sakit. Sakit kecil saja bisa menimbulkan sakit semuanya, apalagi sakit besar. Nah, yang paling saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, orang bisa sakit karena apa? Pengaruh dari dalam, penyakit psikis, penyakit sakit karena hatinya yang sakit bisa berdampak fisiknya juga sakit, itu juga sakit. Nah, baik saudara sekalian, saya mau menyampaikan di dalam Bible, dalam ayat 36 kalau kita perhatikan, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Penyembuhan. Ya, orang banyak mendapatkan dan melihat penyembuhan dilakukan dengan cara. Ya, yang pertama, orang-orang banyak itu datang membawa orang yang sakit itu. Pertama, datang pada Tuhan. Mereka memohon pada Tuhan. Ya. Mereka memerlukan Tuhan. Agar apa? Tuhan sudi untuk mendengarkan mereka. Ya. Tuhan sudi untuk juga melihat mereka. Dan apa yang saudara butuhkan, orang banyak itu butuhkan. Mereka ingin satu hal. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan bantu mereka. Tuhan tolong mereka. Cara yang kedua dalam ayat 36 itu disampaikan begini, ya. Mereka datang kepada Tuhan supaya mereka diperkenankan Tuhan. Artinya diperbolehkan Tuhan. Tuhan setuju untuk mereka menjamah jumbai ujung baju Yesus. Saudara, menjamah dalam bahasa Yunani itu artinya asi. Ya. Menjamah itu lebih kepada apa? Karena dia punya batin yang menyukai Yesus, percaya pada Yesus, batinnya, hatinya itu mendorong dia untuk mendekat dan menyentuh, menjamah Yesus, afih kepada Yesus. Nah, saudara, ini menyangkut ya soal menjamah jumbai Yesus itu sebetulnya suatu refleksi dari permohonan orang percaya. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia memohon dengan kerendahan hati. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit, baik keluarganya, baik dirinya yang sakit, baik orang yang dibawa kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, jadi saudara sekalian, ya, semua orang yang menjamah Yesus dikatakan di dalam Alkitab menjadi sembuh. Sembuh total. Itu sebuah miracle, keajaiban. Nah, saudara, penyembuhan itu bisa secara fisik. Sembuh total ya. Ya. Dan kedua, paling utama menurut saya, ya, suatu penafsiran kepada perikop ini. Kesembuhan itu juga penting, kesembuhan hati. Kesembuhan batiniah. Jadi hati dan batiniahnya dipulihkan oleh Yesus. Nah, hati yang dipulihkan oleh Yesus itu mendatangkan sukacita. Karena Yesus sumber sukacita, bukan hanya
penyembuh, tabib di atas segala tabib. Tapi Yesus membawa kabar gembira, penyembuhan itu, dan mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi yang sakit, bagi yang disisihkan, bagi yang diabaikan, bagi yang ditelantarkan, bagi yang tidak diperhatikan. Yesus menjumpai mereka yang sakit, pulih batinnya. Saudara, bagaimana misalkan orang sakit berhari-hari, ya tidak ada yang peduli. Dan ketika mereka tahu Yesus itu datang untuk memulihkan, menyembuhkan, luar biasa. Pemulihan hati, pemulihan jiwa itu membuat mereka sukacita. Nah, saudara, itu berarti Yesus memberikan pemulihan hati. Mau menyampaikan begini, Yesus ada di hidup orang itu. Yesus ada memperhatikan yang sakit. Yesus empati dan simpati kepada manusia, bukan hanya tubuhnya yang sakit. Ya, Tuhan simpatik, empati untuk menolong hidup manusia yang menderita, yang sakit. Nah, saudara, saya mau menyampaikan, ya, bagaimana semua orang, ya, memperhatikan kehidupan, ya, bagaimana dia dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang sakit, apakah sakit kanker, ya, sakit kantong, ya, sakit dalam berbagai-bagai pergumulan hidup, sakit karena pikiran-pikiran saat ini, sakit dalam berbagai hal, sakit fisik, sakit secara psikis yang tidak kelihatan oleh orang lain, tapi Yesus melihat kita. Kita ada di dalam beban sakit, baik sakit hati, baik sakit secara fisik, datang pada Tuhan, memohon afi. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan hati saudara, Tuhan memulihkan sakit penyakit saudara. Saudara, saya mau sampaikan, ya, selalu orang berharap ada mujizat, kesembuhan secara total. Tapi kalau mujizat kesembuhan itu tidak datang-datang juga, apakah hilang percaya kita pada Tuhan? Hilang harapan kita pada Tuhan? Jangan. Tetap kita mengokohkan hati kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Yesus, ada mujizat, tidak ada mujizat, saya, saudara, pecinta Nightcall, tetap mencintai Tuhan, tetap berserah pada Tuhan, tetap merasakan kehadiran Tuhan, tetap merasakan Tuhan ada, menolong, dan juga Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup, dalam batin, dan iman saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa dari tempat ini bagi siapapun yang sakit dan malam hari ini mendengarkan Nightcall GBIB. Teruslah berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Karena harapan itu membuat saudara berjuang atas hidup. Karena harapan itu memulihkan hati saudara. Karena harapan itu saudara gantungkan, serahkan pada Tuhan. Biarlah kita memberikan ruang waktu bagi Tuhan untuk menjamah kita, terutama menjamah hati kita, untuk kita terus berserah, berharap pada Tuhan, dan tidak hilang percaya kita. Tuhan memberkati saudara. Dan saya berdoa dari tempat ini, saudara-saudara yang meminta kesembuhan dari Tuhan, agar Tuhan menjamah saudara dan sembuhlah saudara. Kalau belum datang kesembuhan dan keajaiban itu, jangan pernah berhenti berdoa. Dan yang penting sekali, Tuhan ada di hati saudara. Tuhan ada di hati saya. Tuhan ada bersama kita. Itu yang paling penting. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa untuk semua pendengar, pencinta Nightcall GBIB. Mereka ada di dalam pergumulan, ada di dalam sakit, ada dalam penderitaan hati dan batin. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka menjadi pulih dan sembuh, dan terutama mempunyai pengharapan yang teguh pada Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan dunia, pemulihan dari pandemi virus dan juga Omikron saat ini. Bila Tuhan Engkau boleh memberikan pembersihan bagi dunia, bagi kami semua, agar jauhlah virus-virus yang mematikan itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para dokter dan perawat. Tuhan beserta dengan mereka. Dengan tulus dan jujur mereka melayani orang-orang sakit. Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, memberikan penyembuhan bagi banyak orang yang memohon harapan kepada Tuhan untuk penyembuhan. Engkau Allah yang maha baik, berikan juga kesehatan yang baik kepada Majelis Sinode GPIB, Pendeta Karisor Rumambi sebagai Ketua Umum Majelis Sinode, seluruh fungsionaris Majelis Sinode, semua warga GPIB, semua Majelis Jemaat GPIB, berkati mereka sehat, kuat, umur panjang. Berikan berkat dan masa depan yang cerah untuk anak-anak semua. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk hal-hal yang menjadi pergumulan mereka yang sakit dan belum mendapatkan kesembuhan. Tuhan datang kepada mereka saat ini. Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Dan terutama kuatkan iman dan percaya mereka setiap waktu. Terima kasih banyak ya Allah kami, Tuhan kami, tabib di atas segala tabib. Engkau mendengarkan dan menyempurnakan dan mengabulkan doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pecinta Netcall GPIB, kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Dari Denpasar, Bali, kami menunggu kedatangan saudara ke Pulau Bali, Pulau Seribu Pura, dan semua menantikan dan mendoakan agar pulihlah Bali NTB, pulihlah dunia kita. Dan selamat berpisah. Dari Denpasar kami ucapkan aloha. Sampai berjumpa kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut, Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung, dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.